Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Hujah episode 15. Kita akan melakukan kajian kembali terkait dengan narasi-narasi yang kontroversial, yang cenderung memprovokasi keimanan dari umat beragama, dan lebih khusus lagi terkait dengan akidah keislaman kita. Hari ini kita akan mengangkat satu topik yang sangat menarik, yang sudah sering kita dengar tetapi masih kontroversial, yaitu terkait dengan ungkapan atau narasi bahwa agama itu adalah candu bagi masyarakat. Bahkan di kalangan milenial sekarang ada ungkapan juga, mabuk agama. Nah, ini sesungguhnya adalah ungkapan dari seorang filsuf dari abad 19, yaitu Karl Marx. Dia melahirkan satu aliran yang disebut sebagai Marxisme atau komunisme. Di mana di kalangan pelaku atau penganut komunisme ini, mereka memang memegang ungkapan ajaran dari Marx, yaitu bahwa agama itu cenderung menjadi candu. Tetapi sebetulnya bagaimana makna yang seharusnya kita pahami terkait dengan ungkapan dia maupun kondisi-kondisi yang faktual, yang kontemporer yang kita hadapi atau kita lihat di sekitar kita. Untuk itu, kita akan mengambil dari salah satu channel, yaitu Forbidden Question, di mana ajaran ini terkait dengan narasi yang mengatakan bahwa agama itu candu, mabuk agama, itu disampaikan di dalam Forbidden Question. Mari kita dengarkan narasi berikut ini. Agama adalah keluhan dari rakyat yang tertindas ya. Jadi Marx nggak begitu banyak menyebut agama sebagai pereda rasa sakit ya. Dia bilangnya tuh agama itu produk dari rakyat yang tertindas, di mana rakyat itu memproyeksikan kebutuhan dan keinginan mereka ke dalam kehidupan yang diidealkan. Nah, ini terjadi karena pekerja pabrik di Eropa abad 19 mungkin gak bahagia ya, karena hidupnya buat kerja doang gitu. Ya, rada mirip sama kita sekarang juga sih. Nah, Marx menganggap kesedihan yang diekspresikan oleh orang-orang dalam agama itu kesedihannya nyata, tapi agama itu sendiri adalah ilusi yang mencegah orang melakukan sesuatu yang efektif untuk memperbaiki keadaan mereka. Nah, bagi Marx, agama itu berfungsi secara sosial, mengalihkan perhatian orang dari penindasan mereka gitu. Membuat orang tuh nerima aja keadaan ditindas. Nah, kalau kamu setuju nggak sama Karl Marx, kalau dalam konteks Indonesia agama itu efeknya apa ya buat kita? Pada mabuk nggak nih? Pada mabuk agama kan? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita lihat teks yang asli dari Karl Marx itu terkait dengan agama adalah candu. Karl Marx mengatakan berikut ini, "Religion is the sign of the oppressed creature, the heart of the heartless world. It is the opium of the people." Poin penting dari ungkapan Karl Marx ini ada dua. Yang pertama adalah dia mengatakan bahwa agama ini sesungguhnya adalah produk dari ketertindasan rakyat. Rakyat yang mengalami ketertindasan dan kemudian melakukan pelarian terhadap beban kehidupannya, ketertindasannya, maka mereka masuk ke dalam agama atau menjalani agama itu. Ini poin yang sangat penting yang menjadi landasan dari sikap Karl Marx itu terhadap agama. Bahwa agama adalah sekedar pelarian. Dan kemudian yang kedua, dia mengatakan sesungguhnya agama ini adalah ilusi semata. Kesedihan, ketertekanan, ketertindasan itu nyata adanya, tetapi orang-orang yang masuk ke dalam agama, menjalankan agama, dan itu sekedar pelarian, dia hanya mendapatkan ilusi saja. Karena itu menurut Marx, agama itu tidak akan memberikan perubahan apapun kecuali seperti sebuah candu atau minum mengkonsumsi narkoba atau ganja atau opium dan semacamnya yang hanya mengalihkan perhatian dari penderitaannya secara sementara dan itu hanya ilusi belaka. Maka ungkapan ini kemudian dipertajam oleh anak-anak muda sekarang atau orang-orang sekuler yang mengatakan bahwa agama sudah menjadi candu dan kemudian banyak orang-orang yang mabuk agama.
Sahabat sekalian, mari kita kritisi narasi yang seperti ini, karena sesungguhnya narasi yang semacam ini lebih bersifat provokatif daripada berbasis, berdasar pada realitas yang terjadi terkait dengan agama itu. Dikarenakan tidak sepenuhnya agama itu bersifat menenteramkan, bahwa menenteramkan iya, dikarenakan di dalamnya ada nasihat-nasihat, ada ibadah-ibadah, ada doa yang membuat dia bisa curhat kepada Tuhannya. Tentu saja itu menenteramkan seseorang yang sedang mengalami masalah di dalam kehidupannya. Ketertindasan, ketertekanan, baik secara fisik maupun secara mental, itu akan mendapatkan saluran untuk meringankan semua itu. Itu adalah benar adanya. Tetapi ketika kemudian agama hanya dipersepsi semacam itu sangat mengerdilkan fungsi agama. Karena terlihat di dalam sejarah kemanusiaan, dalam peradaban, bukan hanya agama Islam, tetapi di dalam Kristen pun misalnya, kita mengenal adanya gerakan-gerakan yang berbasis pada agama untuk melawan ketertindasan itu. Melawan kekuasaan yang sewenang-wenang. Melawan dominasi tertentu yang membuat sebagian dari masyarakat itu merasa tertekan dan tertindas. Misalnya di Eropa kita mengenal adanya tokoh bernama Martin Luther yang dia melakukan protes terhadap dominasi gereja Katolik Roma pada waktu itu dan kemudian melahirkan aliran Kristen Protestan. Itu menunjukkan kepada kita bahwa agama itu tidak semata-mata sebagai tempat pelarian dan kemudian menerima ketertindasan yang dilakukan oleh otoritas-otoritas tertentu. Tetapi justru agama bisa menjadi motivasi, semangat, dorongan untuk melakukan perlawanan terhadap ketertindasan itu. Atau misalnya kita bisa melihat di Palestina, bahwa rakyat Palestina itu menginginkan kemerdekaan dari ketertindasan yang dilakukan oleh Israel dan itu dimotivasi oleh agama. Dalam konteks ini adalah agama Islam yang paling dominan di dalam perlawanan itu. Kita melihat gerakan-gerakan apartheid misalnya yang juga dimotivasi oleh sudut pandang atau pemahaman keyakinan terhadap agama. Nah, maka dalam konteks ini sahabat sekalian kita melihat bahwa ajaran dari Karl Marx itu tidak benar atau hanya benar sebagian dan kemudian terlalu mengerdilkan fungsi dari agama, bahwa agama ini apalagi Islam itu mengajarkan selain membangun ketenangan, ketentraman terhadap masalah-masalah kehidupan, tetapi memberikan motivasi yang sangat mendasar kepada seseorang justru untuk mendapatkan pembebasan. Agama adalah sebuah jalan pembebasan terhadap berbagai masalah, baik yang terkait dengan masalah-masalah pribadi maupun masalah kemasyarakatan, dan lebih luas lagi, lebih tinggi lagi adalah hal-hal yang bersifat spiritualitas. Bahkan secara spiritualitas dalam sudut pandang cognitive science atau ilmu psikologi, agama ini justru memberikan makna, memberikan rujukan moral. Orang-orang yang membangun keimanannya di dalam beragama, dia memiliki keteguhan keimanan yang membuat dia tidak terombang-ambing di dalam kehidupannya. Dan sekaligus memiliki tujuan hidup yang jelas. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya agama ini memiliki satu kompleksitas yang bukan hanya sekedar soal yang remeh-temeh seperti disampaikan oleh Karl Marx itu, bahwa ini adalah sekedar pelarian, sekedar ilusi, bahkan kemudian mabuk agama. Bukan, berarti dia memang tidak memahami konteks atau memahami ajaran agama itu secara mendalam. Nah, di dalam Islam sangat jelas Nabi Muhammad menunjukkan dalam sejarah perjuangan beliau bahwa justru turunnya agama Islam ini menjadi motivasi yang sangat besar untuk keluar dari penindasan kaum kafir Quraisy yang menjadi simbol dari orang-orang yang memiliki kezaliman atau melakukan kezaliman di dalam kehidupan ini. Tidak memiliki toleransi sosial, toleransi secara individual, toleransi secara spiritual.
Justru Islam menunjukkan sebagai ajaran yang membebaskan kemanusiaan itu dari penindasan-penindasan orang yang zalim, yang berkuasa dengan tidak semena-mena. Karena itu di dalam Al-Quran bertaburan firman-firman Allah yang memotivasi, mendorong, memompa semangat umat ini untuk menjadi umat yang menggelorakan, mengajarkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf, yang mengajak untuk menjalankan atau menyampaikan hal-hal yang ma'ruf, yang penuh dengan kebajikan, yang membangun, yang memberi kemanfaatan, kesejahteraan dan seterusnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang keji, yang merusak, yang menipu, yang menghancurkan, yang menguasai, yang menindas, dan sebagainya. Itu adalah satu ungkapan yang luar biasa bahwa beragama itu bukan sekedar mengajak pada kebajikan, tetapi juga mencegah kejahatan dan kemungkaran. Anda bisa membayangkan bahwa mencegah kemungkaran itu tidak pasif, itu adalah gerakan aktif. Melakukan perjuangan untuk melawan penindasan, penjajahan, kesewenang-wenangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan mengorientasikan hidupnya hanya kepada Allah saja, iman kepada Allah. Sehingga memiliki tujuan hidup, makna hidup, dan kemudian keteguhan, istiqomah di dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat sekalian, hal ini penting kita sampaikan karena ungkapan-ungkapan yang kemudian terkesan memprovokasi, kontroversial sekaligus memprovokasi, yang mengatakan bahwa orang-orang yang beragama itu adalah mabuk agama, bahkan masuk dalam ilusi dan kemudian kecanduan agama. Nah, orang-orang yang seperti ini menggambarkan bahwa dia tidak paham apa yang dia ucapkan sendiri. Sekedar melakukan provokasi-provokasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan kemudian merendahkan ajaran agama. Maka kita harus melakukan kritik terhadap narasi yang seperti ini. Setidak-tidaknya bagi umat Islam, ajaran agama ini adalah ajaran agama yang sangat kompleks dan kemudian holistik, mengajarkan kepada kita bahwa agama ini mengajarkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keikhlasan, kesabaran, dan seterusnya. Itu iya, pasti. Orang-orang yang menjalani agama ini dengan baik, keimanannya, ketawakalannya, ketakwaannya, berserah dirinya, maka dia akan masuk ke dalam koridor hidup dijalani dengan penuh kedamaian, ketenangan, ketentraman, hanya karena Allah semata. Tetapi dalam konteks sosial kita diajari untuk melakukan gerakan-gerakan pembebasan terhadap penindasan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan seterusnya. Dan itu adalah gerakan yang aktif yang akan menghantarkan umat manusia atau setidak-tidaknya umat Islam menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat buat dirinya sendiri, bukan hanya rahmat bagi orang-orang yang dicintainya, keluarganya, sahabatnya, tetapi juga masyarakatnya. Bukan hanya orang Islam, bagi orang Islam saja, tetapi juga bagi orang yang beragama lain. Karena kalimatnya itu adalah rahmatan lil alamin. Untuk seluruh alam, bahkan bukan hanya manusia, makhluk-makhluk yang lainnya, binatang, tumbuhan, dan lingkungan hidupnya, semua mendapatkan rahmat itu. Sahabat sekalian, saya kira sudah menjadi jelas bahwa agama itu bukan candu. Agama adalah jalan hidup untuk mendapatkan kesempurnaan fitrah kita sebagai manusia. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini memberikan tambahan pencerahan dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin.
Salam.